Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Billy Putra Wilsa dengan NIM 203600009. Di sini saya akan menjelaskan materi dari administrasi jaringan dengan tema servis jaringan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah server. Server atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut peladen merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Layanan tersebut ditunjukkan khusus untuk klien yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk pengguna atau pengunjungnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis server. Di sini yang pertama ada web server. Web server adalah sebuah jaringan komputer yang melayani khusus permintaan HTTP dan HTTPS. Web server menerima kode sedemikian rupa dari browser, lalu mengirimnya kembali dalam bentuk laman web. Laman web tersebut dikirim oleh web server dalam bentuk dokumen HTML dan CSS yang kemudian diproses oleh browser menjadi laman-laman web yang menarik dan mudah dibaca oleh pengguna. Artinya, web server memiliki fungsi utama mengirim berkas yang diminta oleh pengguna sebelumnya melalui browser dan protokol khusus, sehingga pengguna dapat mengakses berupa teks, gambar, video, dan sebagainya melalui browser. Dan yang kedua adalah mail server. Mail server yang melayani pengguna dalam bertukar pesan ke sesama pengguna secara elektronik. My server juga dia bagi menjadi dua kategori, yaitu server masuk dan server keluar. Secara garis besar, mail server berfungsi untuk bertukar pesan ke sesama pengguna dan beberapa langkah protokol mail dengan file yang terdukung berupa teks, gambar, dan lainnya sesuai klien web yang digunakan. Dan yang ketiga, database server. Database server adalah jaringan komputer yang memberikan layanan berupa pengelolaan basis data serta menerima permintaan klien untuk mengakses basis data pada server. Fungsi database server sendiri adalah memberikan pengguna berupa layanan big data yang teratur sehingga mudah untuk melakukan pencarian. Lembaga besar banyak yang menggunakan layanan server ini sebagai penyimpanan berbagai informasi sesuai kebutuhan. Server ini juga memberikan layanan akses suatu data oleh banyak orang dalam waktu bersamaan. Dan yang keempat, file server. File server adalah jaringan komputer yang memberikan akses berupa lokasi disk. Lokasi disk tersebut berisikan file seperti gambar, video, musik, database, dokumen, dan lain-lain. Fungsi utama dari file server adalah sebagai jantung sebuah jaringan komputer yang cepat. Dengan kapasitas hard disk beserta RAM yang tinggi, server ini memungkinkan untuk mengontrol komunikasi dan informasi antar komponen jaringan. Klien dapat mengakses layanan berupa manajemen file, upload data, mendownload data, dan sebagainya pada server. Dan yang kelima ada DHCP server. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol server merupakan jaringan yang menjalankan layanan penyewaan IP address dan informasi TCP/IP kepada klien. Secara garis besar, fungsi server ini adalah memberikan layanan alamat IP secara otomatis kepada klien atau komputer atau host pada jaringan TCP/IP yang meminta sehingga peran administrator tidak perlu disibukkan dengan membuat alamat IP secara manual untuk klien karena IP tersebut telah diberikan oleh server. Yang keenam ada proxy server. Proxy server sendiri berperan sebagai perantara antara pengguna dengan web server. Setiap pengguna yang mengakses jaringan internet akan selalu melewati proxy terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke web server. Fungsi utama proxy server adalah untuk mengamankan IP address pengguna saat menjelajahi internet.
IP address mudah terlihat saat dilindungi oleh proksi, sehingga rawan tersebar virus, malware, hingga informasi sandi tersimpan pada browser. Yang ketujuh adalah FTP server. FTP atau File Transfer Protocol. Server adalah sebuah protokol internet yang memberikan akses data server pada satu jaringan. Klien dapat meminta akses tukar-menukar file melalui server. Fungsi utama server ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada klien dan pengunjung untuk melakukan akses transfer data tersimpan yang ada pada server. Dan yang ke-8 adalah game server. Jenis server yang terakhir khusus untuk seorang gamer. Server ini dibuat untuk memberikan sensasi bermain yang lebih baik bagi para pengguna saat ini. Kebanyakan developer game sering membuat permainan yang berbasis multiplayer online, sehingga membuat kapasitas permainan terkadang terjadi lag atau semacamnya. Game server terdiri dari dua kategori, yaitu game server eksternal dan game server internal. Eksternal merupakan penyimpanan data game yang disediakan langsung oleh pengembang game itu sendiri, sedangkan server internal merupakan penyimpanan sendiri melalui komputer pengguna. Contoh game server yang bisa digunakan adalah Steam. Dan selanjutnya adalah fungsi umum server. Fungsi umum server di sini terdapat 4, yaitu yang pertama adalah menyimpan aplikasi. Server bisa digunakan untuk menyimpan aplikasi dan sebagainya. Yang kedua adalah untuk penghematan anggaran. Yang ketiga, untuk memudahkan kita dalam memanajemen data. Dan yang keempat adalah optimisasi fungsi kerjasama antar tim dengan menggunakan server. Kesimpulannya, secara garis besar, server adalah suatu alat atau metode yang akan memberi berbagai kemudahan bagi pengguna komputer, terutama dalam penggunaan skala besar seperti perusahaan atau organisasi. Selain memiliki jenis yang cukup banyak, server juga bisa membantu klien untuk mengirim, menerima, menyimpan, dan mengolah data dengan kapasitas yang sangat besar. Baiklah, itu saja presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.